dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokatuh yang saat ini telah memasuki episode ke-52 dengan judul Undangan Susulan. Saudara, episode yang lalu telah dikisahkan kedatangan Panuntas untuk menanyakan tentang mengapa ketidakhadiran sang kakak Adipati Aryo Penangsang dalam prosesi pelantikan Raden Bagus Mukmin menjadi Sultan Demak Bintoro yang baru. Lebih-lebih ketika Aryo Penangsang mendengar laporan sang adik Aryo Panuntas tentang apa yang disampaikan Adipati Pajang Adiwijaya kepada pamandanya Raden Pamakas saat di pendopo Keraton Demak Bintoro. Hal itu yang membuat marah dan kegundahan Adipati Jipang Panawan yang dituduh tidak taat sebagai Adipati Bawan, sekaligus rasa marah dan penyesalan, dan tidak rela adanya pelantikan Sultan yang baru, Sultan yang keempat Keraton Demak Bintoro pasca meninggalnya Sultan Tergono yang gugur dipenarkan. Dan dalam gelap malam yang sama, sebuah pembicaraan juga tengah berlangsung di sebuah pinggiran hutan. 4 orang tengah berkumpul dalam satu lingkaran. Mana hasil kerja kalian? Satu orang di antara mereka mengeluarkan bentakan. Seseorang dengan mata menyala dan wajah yang tegang menakutkan. Lelaki berbaju surjan dengan celana komprang yang berikatkan sabuk kulit hitam, ikat kain hitam yang rapat menutup kepala digabung dengan selendang yang membebat muka, kain yang menutupi seluruh wajahnya hingga hanya menyisakan lubang-lubang dan bola matanya. Mana? Bentaknya kembali sambil menatap orang yang duduk bersila paling kiri. Seorang laki-laki berbadan jangkung yang ditanya pun mengangkat sembah. Kemudian lelaki bersurjan hijau tua itu mengeluarkan sesuatu dari balik kainnya, mengambil bungkusan dari lipatan kain berlatar hijau muda yang menutup pinggangnya. Kaki kanannya yang bercelana komprang hijau tua pun diangkat untuk memudahkan mengambil benda itu dari sabuk kulitnya. Ini kisana, katanya sambil membuka bungkusan di tangannya. Sebuah bungkusan yang ternyata berisi sebatang pring gading dengan ikatan benang emas di ujungnya. Pada pangkalnya terukir cap kasultanan yang terpahat dalam dan disepuh warna hitam. Lelaki berpakaian serba hitam itu pun menerimanya.
Di mana kamu bisa mendapatkannya? Bentaknya kemudian. Tak jauh dari perbatasan di sana. Dan sejak dia berangkat meninggalkan Demak, hamba sudah membuntutinya, katanya sambil bercerita. Lalu ia pun kemudian melanjutkan laporannya bahwa lelaki itu telah mengutip prajurit yang membawa surat dari Kasultanan ketika utusan Raden Pamungkas yang diperintahkan untuk mengirimkan undangan kepada Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan Haryo Penangsang. Seorang prajurit diperintahkan menuju dalam pemantingan tempat Sunan Gunung Jati berdiam. Lalu seorang lagi disuruh datang ke Panti Kudus untuk menyampaikan undangan kepada sang pemimpin Dewan Pali. Dan yang terakhir adalah prajurit yang diutus ke Kadipaten Jepang Panulang untuk menyampaikan surat untuk Haryo Penangsang. Hamba mengejar yang kemantingan, lanjut lelaki dengan pakaian prajurit Jepara. Dan lelaki berpakaian serba hitam itu pun mengangguk sambil menimang-nimang undangan yang baru diterimanya. Sebuah surat yang tertulis di atas sutra kuning yang dimasukkan ke dalam bumbung kecil dari seruas batang pring gading. Ia pun kemudian membuka bumbung itu dengan cara menarik dan melepaskan benang emas yang mengikat ujungnya. Lalu telunjuk tangan kanannya dimasukkan dalam lubang bumbung sambil diputar ke kanan. Dengan segera surat yang tergulung di dalamnya pun terputar keluar. Dan yang membaca sejenak surat yang seharusnya telah sampai ke dalam pemantingan tersebut. Apa yang membuat prajurit itu yakin bahwa kamu adalah utusan resmi Kasultanan? Tanyanya kemudian. Lelaki berpakaian prajurit Jepara itu pun kembali menyembah sambil berkata, sesuai yang kemarin kita rencanakan di sana. Lelaki berpakaian serba hitam itu mengangguk. Dinginnya malam membuat ia menyalakan sebatang rokok kayu, sekedar untuk mengusir dingin dan menghangatkan badan. Namun baru beberapa isapan mendadak ia terbatuk. Asapnya yang tajam menusuk penciuman hingga kain hitam yang menyelempang di depan bibirnya pun dibuka. Kain itu diturunkan ke bawah dan membebat erat lehernya. Untuk melonggarkan dada, busur panah yang melintang di dadanya pun dilepaskan. Juga selongsong kulit yang menjadi tempat penyimpanan anak panah. Keduanya dilepas dan diletakkan menggeletak samping kanannya. Lalu dengan masih terbatuk, ia mendengarkan apa yang diceritakan laki-laki di depannya. Hamba telah mengutipnya sejak dari gerbang Kasultanan. Begitu sampai di perbatasan Jepara, hamba derap kuda untuk menjajarinya. Lalu hamba hentikan dia. Hamba sampaikan kepadanya bahwa ada surat susulan yang akan disampaikan kepada Sunan Gunung Jati. Dan hambalah yang ditugaskan Raden Pamungkas untuk menyampaikan sekaligus untuk mengantarkannya ke Mantingan. Dan dia percaya. Awalnya tidak, jawab lelaki jangkung yang berpakaian serba prajurit Jepara itu. Tetapi dengan pakaian yang hamba kenakan dan juga penulisan surat yang hamba bawa, akhirnya dia percaya.
hamba tunjukkan padanya surat yang Kisanak berikan sebagai bukti bahwa saya adalah utusan Kesultanan. Hingga akhirnya surat yang dibawanya pun diserahkan. Prajurit Gobrok itu kemudian membalikkan arah kudanya untuk pulang ke Kesultanan. Sementara hamba berjalan ke utara berpura-pura menuju ke arah Mantingan. Lelaki berpakaian serba hitam menyonggengkan siluman. Barisan gigi-giginya yang kuning kecoklatan terlihat menyeringai menyeramkan. Mana surat palsu itu sekarang? Lelaki berpakaian prajurit Jepara itu kembali membuka lipatan kainnya. Lalu dari sabuk sebelah kanan ia kembali mengeluarkan sebuah bungkusan. Dari dalamnya dia membelah sebuah batangan pring gading yang bertalikan benang emas dengan ukiran cap Kesultanan. Sebuah bungkusan surat yang sama dengan yang sebelumnya diberikan pada lelaki berbaju hitam. Melihat punggung bambu gading yang telah diterimanya, lelaki berbaju hitam kembali mengulaskan siluman. Deretan gigi-giginya yang kuning kecoklatan kembali terkembang, memperlihatkan karang-karang gigi yang terbentuk dari sisa-sisa asap tembakau dan kopi hitam yang menjadi kegemarannya. Ia lalu mengarahkan pandangannya pada kedua orang lain yang berpakaian seragam prajurit Kesultanan. "Lalu kamu berdua?" bentaknya pada orang di depannya. "Mana hasilnya?" Dua orang yang berpakaian prajurit Kesultanan serentak mengangkat sembah. Lalu dari balik bajunya masing-masing mereka mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam. Mereka berdua membuka bungkusan tersebut untuk kemudian diberikan kepada lelaki berbaju hitam yang bersila di depannya. Dua buah bumbung pring gading yang juga bertalikan benang emas dengan ukiran cap Kesultanan. "Bagaimana kamu mendapatkannya?" bentak si lelaki berbaju hitam. Seorang di antara mereka kembali mengangkat sembah. "Hamba mengejar prajurit yang menuju Jepang, sementara teman hamba ini membuntuti yang pergi ke Kudus." Seorang temannya yang bersila di sebelah kanannya mengangkat sembah dan ia melanjutkan cerita temannya. "Hamba mengejar prajurit yang berlari ke arah Kudus, namun karena prajurit itu sangat kencang memacu kudanya, hamba hampir saja kehilangan jejak. Untung dia sempat kelelahan, jadi nggak bisa menemukannya di tengah beristirahat tak jauh dari arah seberang Kali Juwono." Lelaki berbaju hitam pun mendengarkan keduanya bercerita sambil tangannya menimang-nimang dua batang pring gading yang baru saja diterimanya. Kembali jari kanannya masuk ke lubang untuk mengeluarkan surat yang tergulung di dalamnya. Surat undangan yang mestinya telah sampai ke Kudus dan Jepang. Hamba tunggu hingga ia kembali naik ke atas kudanya, lalu dengan cepat menjajari langkahnya. Kemudian hamba sampaikan bahwa hamba adalah utusan Raden Pamekasan yang diperintahkan menyusulnya dengan tugas membawa surat susulan untuk pemimpin Dewan Wali Sunan Kudus. Lalu tanpa banyak berkata, hamba tunjukkan surat yang kemarin Kisanak berikan tersebut, dan dia langsung percaya
surat yang ada padanya hamba minta untuk dibawa ke Kudus bersama undangan susulan yang hamba bawa. Kembali lelaki berbaju hitam itu menyembunyikan senyuman, menampakkan gigi-gigi penuh karat tembakau dan kopi yang kuning kecoklatan. Nah, saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam rahayu, salam budaya, sampai jumpa.